Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Prasetyo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ekonomi makro yang diberikan oleh Ibu Siti Mutia Ulfa ME. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam ilmu ekonomi, pendapatan nasional biasanya diukur dengan indikator seperti produk domestik bruto, PDB atau GDP, dan produk nasional bruto, PNB atau GNP. Dalam perspektif Islam, pendapatan nasional tidak hanya dilihat dari besarnya nilai produksi atau pendapatan yang dihasilkan, tetapi dilihat dari kehalalan, kualitas, keadilan, dan manfaatnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, Islam tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tetapi memperhatikan aspek moral, sosial, dan spiritual. Dengan kata lain, suatu negara tidak dapat dianggap berhasil hanya karena memiliki pendapatan nasional yang tinggi. Jika kekayaan tersebut diperoleh dari cara yang haram atau hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, maka hal itu belum mencerminkan keberhasilan ekonomi menurut Islam. Landasan pendapatan nasional dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa seluruh harta di dunia ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia hanyalah pengelola harta yang diberi amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu." Quran Surah An-Nur ayat 33. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia harus menggunakan harta dan kekayaan dengan penuh tanggung jawab serta kemaslahatan bersama. Tujuan pendapatan nasional dalam Islam ada 5. Yang pertama, mewujudkan kesejahteraan masyarakat atau falah, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Yang keempat, menciptakan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kemakmuran negara tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah. Prinsip-prinsip pendapatan nasional dalam Islam: yang pertama, bersumber dari kegiatan yang halal dan thayyib. Yang kedua, keadilan distribusi. Yang ketiga, mengutamakan kemaslahatan. Yang keempat, tanggung jawab sosial. Sumber-sumber pendapatan nasional dalam Islam: yang pertama, sektor pertanian, contohnya padi, jagung, sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua, sektor perdagangan. Yang ketiga, sektor industri. Yang keempat, sektor jasa, contohnya pendidikan, kesehatan, transportasi, teknologi, dan konsultasi. Yang kelima, pengelolaan sumber daya alam. Islam mengajarkan bahwa sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat dan tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang. Peran zakat dalam pendapatan nasional. Zakat merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam. Manfaat zakat ada 5. Yang pertama, membantu fakir miskin. Yang kedua, mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan daya beli masyarakat. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, mempercepat peredaran harta dalam masyarakat. Jadi, kesimpulannya, pendapatan nasional dalam perspektif Islam adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara melalui kegiatan ekonomi yang halal dalam periode waktu tertentu dengan tujuan mencapai falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Segini saja penjelasan saya tentang pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih.